Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin. Walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, salah satunya dengan menuntut ilmu. Bagian dari bersyukur salah satunya adalah menuntut ilmu, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sampai kepada tujuan yang telah Allah tetapkan, yakni kita bisa selamat di akhirat dan bahagia di sana. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita yang juga salah satu kalimat beliau bahwa menuntut ilmu adalah fardu ain. Sehingga kita sesibuk apapun usahakan kita punya waktu untuk menuntut ilmu yang tentu ilmu yang kita akan gunakan bukan hanya di dunia saja tapi sampai akhirat. Jemaah sekalian, kita hari ini biar spesial sesuai dengan waktu kita, walaupun kita baru Al-Baqarah ayat 180-an, kita masuk ke ayat 196 sampai 100 ya, sampai asalnya rangkaiannya itu sampai 203. Ini bicara tentang haji. Jemaah sekalian, Imam An-Nawawi dalam menetapkan bab sebelum bab al-mubadirah ilal khairat, bersegera untuk melaksanakan kebaikan, itu di bab sebelumnya sudah dibahas dulu tentang at-tafakkur, bab tentang merenung. Yang merenung itu utamanya adalah orang ini punya kemampuan untuk berpikir. Artinya selama ini ketika kita bicara ngaji, bersegera beramal soleh itu kan kita cuman karena sudah disebutkan dalam pengajian itu kebaikan, laksanakan, hanya laksanakan saja. Kadang-kadang tidak diiringi dengan kerangka bahwa di dalam agama kita amal itu ada niat, ada hal-hal dalam mengerjakannya, cara mengerjakannya, ada tujuan yang akan dicapai di dunia, dan bahkan ada tujuan yang akan dicapai di akhirat. Ini kadang-kadang kita lemah, sehingga kita hanya yang penting sudah bersegera melakukan amal kebaikan. Padahal dalam amal-amal ini Allah ya selalu memesankan hal-hal yang sifatnya lengkap ya. Jadi Islam itu tidak bisa disifati mudah dan susah. Tapi ketika orang menyatakan susah itu biasanya
karena tidak lengkap, pengen mudah itu karena tidak lengkap. Tapi kalau kita bicara tentang lengkap, ya sedikit harus berusaha. Jadi ada kesusahannya. Makanya di kajian-kajian kita sudah disebutkan Islam ini mahal. Jadi ketika kita punya sesuatu yang mahal, memeliharanya harus spesial, gitu ya. Nggak bisa sembrono. Kelemahan kita selalu di situ. Kita puas dengan sebagian-sebagian tersebut. Jamaah sekalian, apalagi kita ini hidup di akhir zaman yang tantangannya makin kesini makin tidak sederhana. Jadi jangan kita udahlah, yang penting sholat, yang penting ngaji, anak udah selesai saya sekolahkan. Ini kita tidak bicara tentang tujuan hidup kita, bahwa kesuksesan kita yang Allah bebankan kepada kita yang paling berat, yang saya ulang-ulang itu kan perintah Allah, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu bukan perkara sederhana, karena suruh jaga diri dan keluarga dari api neraka. Kalau dari api LPG mah gampang, gas ini dari api neraka. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, paling tidak setiap kita memandang sesuatu itu, ya kalau istilah kita saat ini pekerjaan di dunia, itu dalam sisi orang beriman harusnya ada 3 yang diperhatikan. 3 itu bukan kerja. Kalau kita kan gitu kan, kerja pertama kurang, jadi harus nambah kerjaan lagi, gitu ya. Misalnya gajinya kurang, nanti pulang kerja narik ojek misalnya kan. Nanti kalau nggak cukup juga dengan naik ojek, kalau perlu cari jaga malam kan, gitu ya. Jadi kerja nggak cukup, kerja lagi, tambah kerja lagi. Sedangkan orang beriman, kalau kita nanti melihat kasus haji saja, itu kan ada kerja, kemudian ada ibadah, ada menjaga keimanan dan ketakwaan, ada 3. Ya. Jadi kalau yang dinamakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu kalau bagi orang beriman, berubah itu bukan cuman yang dinamakan usaha, itu bukan hanya kerja yang kelihatan, tapi ada 2 yang tidak kelihatan bagi orang beriman: perbaiki ibadah dan perbaiki keimanan, ketakwaan. Yang paling jelas sebenarnya masalah negara ini, kalau Bapak nanti ada yang jadi presiden, ya nomor 1 itu harusnya perbaiki keimanan dan ketakwaan, karena janji Allah nggak ada usaha di situ. Kalau walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau seandainya penduduk negeri mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, pasti kami, kata Allah, bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Jadi sebenarnya Pak Andika jadi presiden gampang gitu, cuman siapa yang nyalonin nanti ya, karena tinggal apa? Tinggal tadi programnya beriman bertakwa itu bisa membuka keberkahan. Jadi ya ini harus disadari oleh kita. Maka secara jujur dari tahun 1945 sampai sekarang kan kerja terus, kerja, program kerja jalan terus, tapi karena di kita ada 80% orang muslim ngaku beriman, ya Allah masih cinta sama kita. Makanya negerinya dibuat kacau, karena apa? Karena cuma kerja doang, nggak bicara iman dan takwa. Yang bahaya itu kalau negeri kita kerja doang, memperbaiki iman enggak, memperbaiki ibadah enggak, terus negaranya maju. Berarti kita, keislaman kita yang 80% itu enggak dianggap sama Allah, dianggap orang enggak beriman aja. Kalau orang enggak beriman kan kerja, oh langsung hebat Pak. Itu orang tidak beriman.
Jadi kita itu harus paham dulu bahwa kita ini pengen menjadi orang beriman yang bisa memelihara diri dan keluarga dari api neraka, maka cara berpikirnya aja tiga sisi. Sedangkan kalau kita gaulnya hanya dengan orang yang nggak beriman, cuman bicara satu sisi saja, Pak. Mungkin kurang profesional, mungkin kurang ini, kurang. Kenapa? Ya karena tadi akhirnya pertaruhannya itu iman saya bener nggak gitu kan? Karena kalau imannya nggak bener, Bapak kerja lancar dunianya, Pak. Tapi ibadah susah, ini susah, tapi happy. Itu berarti Bapak dianggap, ya bahasa yang sudah Bapak kenal kan, istidroj berarti kan? Ya ini orang imannya nggak diakui sama Allah. Jadi walaupun ibadah kacau, keimanan ketakwaan kacau, karena rajin kerjanya jadi pengusaha sukses, ya sukses setara dengan orang kafir, orang munafik, orang ya ateis, sama. Kalau kerja keras langsung hebat. Jadi kalau Bapak punya usaha kok rugi lagi gitu ya, gara-gara sholatnya telat, ya ngaji nggak sempat, itu ya, itu bagus berarti bagi Bapak, berarti iman Bapak diakui oleh Allah sehingga diperingatkan, kamu itu orang beriman. Kalau mau bisnis bukan sekedar bisnis, harus ada perbaikan ibadah, harus ada perbaikan keimanan. Ya kalau kamu nggak mau memperbaiki keimanan, nggak mau memperbaiki takwaan, memperbaiki ibadah, pengen bisnisnya lancar, berarti kamu bukan orang beriman. Jadi pilihannya seperti itu. Makanya belajar dari haji itu kan, nih kalau yang sudah haji takutnya lupa, yang belum haji ini harus tahu. Rukun haji ada berapa sih? Kalau rukun umroh, ntar kalau disuruh umroh kita ngikut, yang penting ikut pembimbing gitu. Aja kan gitu. Rukun umroh kan 4, rukun haji 5, jadi cuma beda sedikit. Dari rukun itu, rukun haji yang 5, yang 4 kalau nggak bisa melakukan bisa dibadal, gitu ya. Bayar badal atau bayar dam bisa. Hanya 1 yang rukun tidak bisa dibadal, jadi wukuf. Jadi haji itu kan ihram itu ada mikot, ya. Jadi bahasa berihram itu ada mikot, ada niat, di situ ada. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan, itu kan umroh atau haji di situ. Itu ihram dan mikot, itu 1. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua kalau haji, kita umroh dulu. Kalau umroh rukun yang kedua tawaf. Rukun yang ketiga sa'i, rukun yang keempat tahallul. Oh, ada yang menambah tertib, ya. Jadi cuman namanya umroh itu tadi ihram dulu, tawaf, sa'i, tahallul. 4. Haji tambah 1 wukuf. Jadi ihram dari mikot, kemudian wukuf. Sisanya sama, tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf, sa'i, tahallulnya sama. Melempar jumrah bukan rukun. Jadi melempar jumrah bukan rukun. Ini kan bicara rukun, kan gitu ya. Rukunnya 5. Artinya jangan sampai kecapean melempar jumrah sampai nggak tawaf ifadah, ya. Berarti dia hajinya masih kurang gitu ya. Minimal kalau sampai Nusa terbadal. Maka haji ini hanya 1 kali kewajibannya. Jadi kalau ada orang mengulang haji kedua itu nggak lebih baik dari yang pertama, karena apa? Yang kedua sunnah.
Sunnah nggak bisa ganti asalnya wajib. Haji yang pertama yang wajib. Sehingga ketika jemaah nanya, Ustadz saya dulu kayaknya haji kacau banget, boleh diulang nggak? Ntar dulu, waktu itu wukuf nggak? Wukuf, ya udah nggak bisa diulang. Kecuali saya nggak ikut wukuf Pak Ustadz, kalau apa kabur kemana? Boleh diulang karena dia belum haji gitu. Tapi kalau yang kacau yang lain gitu ya, wukuf ikut, udah tuh nggak bisa diulang. Jadi berangkat haji itu ya dari rukun-rukun yang lain bisa bayar dam, kalau kurang apa bisa, tapi hanya wukuf ya tidak bisa. Bahkan kalau kita di ICU aja tetap aja wukuf. Wukufnya di rumah sakit Arafah itu ya, dibawa ya. Mau itu sampai dia, saya nggak tahu Pak Ustadz dulu pingsan, ya pingsan dibawa karena itulah haji kan gitu ya. Ya al-hajju Arafah itu hadis nabinya mengatakan begitu. Jadi rukun yang tidak bisa dibadal, tidak bisa digantikan dan tidak bisa ya dibayar dam adalah wukuf. Jadi hanya itu. Jadi yang dari 4 dari 5 itu 1 yang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, maka konsentrasi ya, haji itu kan berarti apa? Kalau yang rukun kan tanggal 9. Nanti ini rangkaian ada disebut wajib haji dan lain kan ada sunnah haji semuanya ada tuh. Nanti dari Arafah terus sampai apa? Ya kegiatan yang haji itu dari tanggal 8 itu kegiatannya. Kalau orang nanti menyebut tarwiyah bermalam dulu sebelum yang lain itu dari tanggal 8, 9, 10, 11 12, 13 cuma 6 hari. Nanti boleh sampai 12 yang disebut nafar awal gitu. 13 nafar sani. Nah, itu kan setelah jumroh yang pertama itu kalau mau lepas ihram berarti langsung ke tawaf ya. Tawaf, sa'i, tahallul. Selesai itu haji, makanya melempar jumroh itu bisa apa? Tidak perlu pakaian ihram. Itu menunjukkan apa? Dia memang bukan rukun. Ya, setelah tadi. Ya, tapi kalau yang belum ikut tawaf, ya belum ikut ya, belum sa'i sampai tahallul harus tadi pakai ihram terus itu walaupun melempar jumroh. Nah, dari situ jelas semua rukun haji itu tidak ada ya pekerjaan lain kecuali berupa amalan fisik. Semuanya kan fisik tadi. Ihram, ya, wukuf, tawaf, sa'i, gitu ya, tahallul, semuanya pekerjaan jasmani. Makanya wajar dalam haji itu modal pertama sehat, kuat, gitu ya. Modal yang kedua kemampuan harta. Tapi walau demikian Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah engkau, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kira-kira gimana cara manai saya maksudnya bekal takwa itu apa? Jadi kalau kita lihat haji itu fisik, kalau ilmu kita cukup untuk memaknai semuanya, itu tidak kayak jamaah haji yang mungkin kurang ilmunya. Itu jamaah haji umroh kalau kalungnya hilang bisa stres Pak. Saya nggak bisa tawaf karena nggak tahu doanya katanya. Jadi padahal tawaf itu asalnya apa? Muternya itu bukan apa? Bukan baca yang di kalung itu kan pemahamannya kasihan. Bisa nggak jadi nanti Pak, dia nggak, ayo ikut itu ntar dulu, kalau nggak ketemu apa bacaan yang di kalung itu stres. Jadi dia bisa bingung itu tawaf. Padahal tawaf ya doanya itu tidak harus sama dengan yang di kalung itu. Doa yang masyhur
antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad kan hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu berarti nggak ada rukun bacaan di dalam tadi. Talbiyah itu sunnah kan, talbiyah sunnah, bukan apa, bukan rukun. Jadi kalau orang nggak nyebut talbiyah dia tidak batal apa, hajinya nggak jadi, enggak. Jadi ini kan contoh bahwa tadi itu namanya persiapan takwa. Kalau dia ngerti ya nggak stres, mau hilang mau nggak bawa orang dia. Pertanyaannya kan karena dia udah ngerti, mau doa pakai bahasa Bali juga nggak apa-apa Pak Nyoman kan gitu ya. Mau pakai bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Aceh, silakan aja. Ya, ini semua harus apa? Harus dipahami. Itulah ketakwaan itu larinya kepada persiapan ilmunya. Termasuk mengantisipasi kadang-kadang jamaah haji di kita ini karena seringnya ketemu orang pulang haji nanti yang diceritakan alhamdulillah lancar semuanya. Jadi di sana itu cari lancar bisa Pak, modalnya nggak takwa. Modalnya apa? Duit, bisa. Bapak mau lancar nyium Hajar Aswad pakai duit bisa. Mau lancar apa pakai duit bisa. Jadi itu yang Allah sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jangan duit dong mau nyium Hajar Aswad. Ya, berarti kamu bukan modal yang takwa. Akhirnya apa? Ya nilai nyium Hajar Aswadnya kurang. Harusnya kan apa? Kalau pakai takwa, datang dulu, mau tawaf dulu silahkan, sholat 2 rakaat, terus minta sama Allah. Setelah minta, nyoba. Belum dapat, nanti datang lagi, minta lagi, nyoba. Jadi nanti itu namanya modal takwa. Begitu nanti minta kepada Allah, terus bisa nyium Hajar Aswad, pasti nambah imannya. Kalau yang bayar duitnya nggak tahu tuh nambah apanya. Pakai duit kan gitu ya. Jadi walaupun nambah duitnya, tapi kata Allah itu bukan yang terbaik, karena yang terbaik itu modalnya takwa, bukan duit. Duitnya perlu. Atau apa? Alhamdulillah saya lancar. Yang lain ngantri, saya kamar mandi nggak ngantri. Iya lancar. Sampai kawannya sakit perut juga duit cuek aja, padahal dia nggak kebelet. Harusnya kan kalau dia mau pakai takwa, kamu nggak perlu dah, saya belakang aja, kamu duluan. Nah itu baru namanya pakai takwa. Ya kan gara-gara ntar kalau ditanya kawan ke rumah saya ceritakan yang lancar-lancar, ya lancar sampai kawannya susah juga nggak peduli. Jadi lancar itu nggak peduli walaupun kawannya. Alhamdulillah saya yang lain nggak kebagian makan, saya kebagian. Katanya duitnya banyak. Harusnya kalau ada kawan yang nggak kebagian kan apa? Udah buat kamu deh. Kenapa? Banyak aman kan gitu kan. Ini enggak diantar cerita, oh kasihan amat nggak dapat. Ini bukan kasihan doang, nggak apa? Nggak dikasih. Jadi ngantrinya di sana. Ini orang kayaknya butuh banget, bener-bener ngantri nggak dapat lagi. Wah, aduh gimana nih? Ya udah kasihin punya kamu. Kalau kamu fatazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Kalau kita modalnya takwa, apalagi duitnya banyak, kasih. Mau berbuat baik, modal kresek juga bisa di sana Pak. Modal kresek bisa. Jadi makanan yang nggak dimakan sama orang Indonesia itu, bapak bawa kresek, masukin kresek, mau ini dimakan nggak dimakan gitu kan. Kadang-kadang orang Indonesia gitu, naruh-naruh itu tapi nggak dimakan gitu ya. Apalagi jeruk yang asam banget pasti ya Pak, nggak dimakan. Tapi bapak coba kasih orang, ya nih apa, orang ya Afrika gitu, jeruk asam bagi mereka asam nggak ada, enak semua bagi mereka ya. Bagi yang susah-susah itu makanan itu mau rasanya kayak apa juga. Jadi kita kan mungkin orang bisa bilang ngapain repot-repot susah-susah, padahal apa? Itu kesempatan amal yang paling hebat kan dibuang. Jadi bukan bapak mending nolong mereka ya pakai duit aja, enggak. Ini kan menyelamatkan barang yang dibuang, mubazir ya, diberikan kepada yang
menikmati daripada orang Indonesia rasa apaan nih, rasa apa. Coba kalau kita ngasih orang Afrika, ya ngasih orang Bangladesh, ada nggak enak bagi mereka? Enak semua pokoknya kan ya, itu bersyukur ya. Itu artinya mulai bahwa bukan ketergantungan kita itu bukan pada fisik kita atau kepada tadi harta kita. Maksud dari ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa itu di situ. Jadi solusi pakai uang itu setelah ketakwaan. Tapi jangan untuk yang tadi. Ya, kan bisa jadi saya badannya gede ini udah nyium ajar asfalt tinggal rebutan sikut sana sikut sini bisa. Ya bisa, tapi apa? Modalnya bukan takwa, modalnya cuman otot. Ya, tadi satu modalnya otot, satu lagi modalnya duit. Nah, itu enggak yang dimaksud Allah itu di situ, bahwa kenapa kok ada bekal takwa sementara syarat untuk haji memang perbekalan yang dicek itu adalah fisik dan keuangan. Padahal yang harus disiapkan adalah ketakwaan. Sehingga termasuk dua tadi. Jadi jangan cuma lancar wukufnya, lancar, semua rangkaian ibadah di sana harus maksimal. Artinya maksimal itu ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang kalau kita garisin tadi, bahwa lihatlah pekerjaan haji itu jasmani yang hanya 5 tadi. Tetapi yang banyak akan kita lakukan di sana adalah ibadah. Walaupun di ayat ini haji zaman dulu, ini kalau haji zaman dulu ya, belum negeri Islam, belum di kotak-kotak seperti sekarang. Dulu kan setiap muslim nggak perlu pakai visa bisa masuk, karena masih satu wilayah. Yang penting muslim datang ke sana aman, Pak. Nah, karena kita mengalami masa ya negeri-negeri itu di kotak-kotak seperti itu, maka akhirnya haji itu sekarang ya lebih susah dari dulu. Kalau dulu itu haji Bapak punya ongkos berangkat, nggak punya ongkos pulang nggak apa-apa, Pak. Makanya ada ayatnya, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ya haram bagi kalian, boleh bagi kalian kalau kehabisan bekal di sana kamu ya cari uang dulu boleh. Tapi jangan diikuti orang Indonesia cari uang, jualan berslop-slop, harganya lebih mahal ya. Di sana dia malah bekalnya tas isinya sekian slop itu untuk jualan ya, jangan yang itulah yang masih masih perdebatan khilaf ya. Tapi yang jelas ya asalnya dulu haji itu gampang, berarti punya angka ongkos berangkat pulang, bisa cari dulu dapat ongkos pulang baru pulang. Itu zaman Nabi, zaman sahabat masih begitu. Jadi kan lebih murah karena cuma satu balik ya. Nah kalau kita sekarang nggak bisa. Ini artinya contoh apa? Perkembangan yang kita hadapi tidak sama, tapi asalnya ya suatu saat bisa jadi haji itu seperti itu. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, berhubung haji dan nanti sama pekerjaan kita di kurban juga sama. Kurban itu juga fisik sama harta. Maka modal kita ketakwaan juga. Ketakwaan itu ilmunya benerin, niatnya benerin, semua sampai akhir tujuannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, memang dunia saat ini itu makin makin kacau ya. Jadi saya kemarin ya Ahad yang lalu ya, kajian habis maghrib tuh dia punya kawannya tuh sering nelpon tuh biasanya pas waktu sholat, kamu lagi ngapain? Lagi sholat. Ngapain sholat? Dan gitu ya.
sholat itu cukup berniat, karena kan ada hadisnya kan, kalau kita niat berbuat baik walaupun tidak dikerjakan tetap dapat pahalanya satu. Ya kan, nih makanya Bapak ngaji itu harus agak serius, karena selama ini ngaji seolah-olah nggak usah serius. Itu sekarang tantangannya serius. Terus dia bilang, yo kan kalau ilmu kita kurang, dia nambah lagi Pak. Ya saya nanti mau melaksanakan sholat kalau ilmunya sudah cukup. Karena kalau saya ilmunya nggak cukup, sia-sia saja sholat saya pasti ditolak. Waduh kan, terus tambah lagi nggak cukup di situ. Ya apalagi lihat banyak orang sholat, ya perintahnya sholat itu kan mendirikan sholat. Ya sampai nanti mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya buat apa sholat kalau ya perbuatan keji mungkar dilaksanakan. Walaupun saya sekarang belum mengerjakan sholat, saya sudah tadi belajar terus biar nanti sanggup mengerjakan sholat, ya. Tapi saya berusaha untuk mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kalau ada orang ngomong begitu, Bapak mau jawab apa? Ya ditinggalin orang tadi dia aktif, nanti ternyata anak Bapak ikut, Bapak mau lari lagi. Jadi inilah kaum muslimin kelemahannya. Harusnya kan cari ilmunya. Waduh, masalah ini. Pertanyaannya, kata-katanya ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak kata-katanya tadi? Nggak ada. Jadi Bapak jangan bantah kata-katanya. Stres bantah kata-katanya. Tapi jawabnya gimana? Kalau jangan-jangan nanti kawan Bapak mungkin Bapak nggak tahu jawabnya gimana. Dia pakai hadis tadi yang apa? Yang kalau niat tidak mengerjakan dapat pahala. Terus yang satu pakai ayat mendirikan sholat, kalau cuman mengerjakan tidak mendirikan tidak mengerjakan sholatnya bisa ditolak. Itu nggak ada yang salah kata-katanya. Makanya Islam ini harus lengkap tadi. Kita kan tadi kan bicara kerja usaha aja, kerja doang, ibadah nggak dibahas, takwa nggak dibahas. Nih bicara sholat mendirikan doang, kita bilang itu kan bab mendirikan. Dalam Al-Quran juga ada ayatnya, hafidhu ala sholawat, pelihara, jaga sholat itu. Jadi artinya jaga, pelihara berarti harus dikerjakan. Jadi kamu jangan, kalau masalah yang kamu katakan benar semua, itu bab mendirikan sholat, tapi bab mengerjakan kamu belum paham. Jadi ada mengerjakan. Bahkan kapan mulai mengerjakan? Saat umur 7 tahun disuruh mengerjakan sholat. Jadi umur berapa deh? Nah 7 tahun bukan? 7 tahun maknanya apa? Sebelum anak kita 7 tahun harus sudah bisa sholat. Karena diperintah itu jangan dia yang gak bisa. Kan namanya di dalam Islam, suruh merintah itu perintahkan kepada yang bisa. Kalau gak bisa, ajarin biar bisa. Jadi maksudnya anak kita sebelum umur 7 tahun harus sudah bisa melaksanakan sholat, karena baru kita perintahkan. Bahkan umur 10 tahun sudah tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat, karena kalau meninggalkan disuruh pukul, berarti udah mulai disiplin. Itu jawabannya ke sana Pak, arahkan dia ke situ. Jadi kamu jangan alasan mendirikan untuk tidak melaksanakan. Melaksanakan dulu, urusan mendirikan berproses, tapi utamanya laksanakan. Lalu tambah lagi Pak dengan hadis Nabi, melaksanakan sholat itu dalam hadis akhirnya bisa menjadi pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Kalau kamu nggak melaksanakan sholat, kata Rasulullah, kamu disebut kafir. Jadi jawabannya yang itu Pak. Kita nggak usah apa yang dia sebutkan argumennya nggak perlu dijawab, tapi kita kasih yang dia nggak tahu. Jadi kamu kalau belajar jangan separuh gitu ya. Jadi separuh lagi kamu belajar, dia biar bengong kan gitu kan. Ya itu kan jawabannya. Jadi jangan dihindari, tapi apa?
didakwai kan gitu. Dakwahnya seperti tadi bahwa apa? Oh, kamu salah baca ayatnya separuh doang yang akimu. Kamu nggak baca bahwa sholat juga harus dikerjakan, tidak langsung didirikan. Jadi baru nanti setelah mengerjakan, ya jangan cuman mengerjakan gitu. Jadi bukan tidak mengerjakan, tapi jangan cuma mengerjakan, tapi dirikan juga gitu. Jadi mengerjakan tetap berjalan, baru kemudian mendirikan. Itu jawabannya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, maka semua, bahkan kita hari ini, ya, nanti kita sampaikan lah, entah melalui khutbah Jumat dan sebagainya, kita kehilangan arah pendidikan. Bahkan ya, kita juga prihatin akhirnya kalau kita ngerti tujuan pendidikan di surat Al-Fatihah. Itu kan surat Al-Fatihah itu sebenarnya ada pendidikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Pak, berarti di situ kita disuruh lulus muqaranatul fiqh. Karena namanya ibadah itu ada beda-beda loh Pak. Berarti kan apa? Ada PR Pak, kita kenal dengan perbedaan fikih. Biar apa Pak? Biar tidak mudah diadu domba. Toh kita bukan domba ya Pak Yuli ya. Jadi jangan mau diadu kan gitu ya. Kemudian kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu muqaranatul adyan. Kita sudah harus ngerti agama kita bedanya dengan agama yang lain. Kalau tentara sabta marga, kita sabta ayat. Itu kan sabta ayat. Bedanya tentara sabta marga paling banyak 2 kali sehari, pagi sore. Kalau kita kok 5 kali Pak Juli Al-Fatihah? Bukan 5 kali, berapa? Minimal. Tambah sholat sunnah. Apalagi semua full sholat sunnah ba'diyah qobliyah, tambah 22, ada 39 kali. Tambah sholat malam 11, udah berapa? 50. Tambah sholat duha 12, 62 kali tiap hari ngomong sama Allah. Ya Allah, saya ini mau ibadah yang tenang tuh ngerti beda. Biar kalau beda nggak kaget-kaget, dan gitu, nggak jantungan. Dan bahkan apa? Tujuan nyekolahkan anak di Mesir, di Madinah, jangan pulang dari Madinah, pulang dari Mesir, bahasnya hilafiyah. Berarti baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pun belum tuntas. Harusnya kan orang-orang yang kita harapkan dididik dalam pendidikan Islam itu lawannya apa Pak? Al-maghdub alaihim dan ad-dhalin lawannya. Bukan tetangganya, bukan sesama jamaah masjid. Bicara bid'ah yang masih khilaf, nggak tahu mana bid'ah yang khilaf dan mana yang ittifaq, gitu nggak tahu. Kenapa ribut? Jadi kita nggak ngerti tujuannya. Jadi hebat gitu, bangga pulang dari mana isi kajian yang akhirnya ribut sesama itu. Masa kelasnya segitu? Ini kan berarti nggak ngerti Pak. Padahal tiap hari baca surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan orang Islam itu adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mengalahkan konsep al-maghdub 'alaihim. Mayoritas tafsir mengatakan contohnya Yahudi. Berarti kan kita mendidik anak-anak kaum muslimin agar apa? Mengalahkan konsep al-maghdub alaihim dan al-dhalin. Adzan terlebih dahulu. Alhamdulillah.
Ya, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk maksud di masjid ini dijadikan majelis ilmu bukan untuk ya tadi ayatnya kan atiullaha wa rasulahu wala tanaza'u. Tandanya kita taat kepada Allah, sering orang menyebut ikut Quran. Kemudian wa rasulahu sering menyebut ikut sunnah. Itu wala tanaza'u, jangan terjebak dalam ikhtilaf yang ujungnya tanazu. Ikhtilaf tanazu itu perselisihan pendapat yang ujung-ujungnya berantem. Kasus Asy'ariyah lawan Athariyah itu kira-kira tebakan Bapak sudah pernah terjadi atau belum? Athariyah itu yang mengambil teks hadis, ini kan hadisnya ini itu Athariyah. Asy'ariyah di negeri kita itu adalah yang dipakai oleh orang-orang Nahdlatul Ulama, itu Asy'ariyah. Pertentangan ini pernah terjadi atau belum? Kalau Bapak baca disertasi ya, Dr. Majid Irsan Al-Kilani, hakadza Zohara Jaidus Salahuddin, beginilah generasi Salahuddin itu muncul. Itu di dalamnya sudah dibahas tentang perdebatan Athariyah yang di kita sering diwakili orang yang menyebut diri ikut Quran Sunnah atau Salafi adalah Athariyah lawan Asy'ariyah sampai bunuh-bunuhan. Jadi kalau diteruskan terus Pak, itu debatnya bisa bunuh-bunuhan. Apakah kita mau ngaji tujuannya ke sana? Enggak lucu. Jadi sejarahnya sudah terjadi, makanya diterjemahkan, ada terjemahannya kan bahasa Arab, diterjemahkan di Indonesia judulnya Kebangkitan Umat Islam. Jadi kebangkitan Salahuddin Al-Ayyubi itu setelah sukses ikhtilaf tanazu itu diredam, sehingga Athariyah ataupun Asy'ariyah ditantang untuk ya anak-anak muda kamu yang siap untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Nanti kan Salahuddin Al-Ayyubi Baitul Maqdis ditaklukkan tanpa perang, diserahkan kuncinya. Karena apa? Selesai internal. Jadi kalau internal kaum muslimin selesai, perdebatan yang menuju perselisihan itu simbol Yahudi. Baitul Maqdis kan simbol Yahudi menyerah. Nah, kalau ternyata perdebatan itu terus meruncing, kalau ada agen Yahudi kan gampang Pak. Ayo, kamu idenya bagus nih, harus disebar nih. Butuh duit berapa saya biayain. Nanti bisa begitu Pak. Butuh radio saya kasih radio, butuh TV saya kasih TV, butuh medsos sebarin terus saya yang biayai, bisa begitu Pak. Nah yang ini yang pertentangan runcing deketin juga kan, kalau Yahudi kan gitu, kamu bagus juga nih harus disebarkan juga terus. Ya kita muter-muter di situ Pak. Sama dengan sekolah tinggi, jauh-jauh sekolah tinggi cuma ribut di keluarga, ada musuh datang nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang malah bangga bersama musuh kan gitu ya. Bangga bersama musuh. Ini PR. Jadi Islam tidak ada sederhana, karena Islam ini mahal. Jadi jangan bilang juga yang gampang-gampang, enggak gampang. Ya, namanya barang mahal itu harus pelihara dengan telaten. Jadi harus mau bersusah-susah, sehingga apa? Lawan kita bukan sesama jamaah masjid. Ini jangan sampai nanti sesama jamaah masjid beda dikit aja udah ribut apa. Bukan, lawan kita bukan itu. Yang kita ucapkan tiap hari di sholat kita, lawan kita adalah al-maghdub alaihim, contohnya Yahudi, dan al-zalim, contohnya Nasrani. Contoh saja. Apalagi tadi aliran sesat yang tadi itu ada ngajinya katanya. Ngajinya di Ciomas katanya. Saya belum survei, mungkin yang kajian tadi ngajak nggak usah sholat tadi itu deket juga dengan kita Pak. Jadi kalau kita ilmunya nggak cukup, ngajinya nggak serius, ya begitu anak kita, keponakan kita kayak gitu, kita stres sendiri. Ya. Bukannya kita bisa mengembalikan dia ke jalan Allah, malah apa?
malah ngikut cuman ribut doang nggak jelas, nggak bisa. Jadi ini sekali lagi bekal takwa itu dari ilmu, dan ilmu kita itu harus naik. Jangan kita cuma bicara, membaca, memahami, mengamalkan sudah hebat. Belum Pak. Kalau lihat dari sini itu kita harus mampu menganalisa, mampu mengevaluasi, mampu mencari terobosan baru untuk mengikat kekuatan kaum muslimin. Itu kalimat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bukan sekedar saya sudah ini saya kerjakan, ya saya kerjakan, itu belum Pak. Jadi memang Islam kita yang mahal ini sering kita ya pelihara dengan cara asal-asalan, sehingga biayanya lebih mahal nanti Pak kalau error. Iya, kalau nanti nggak bisa dipakai, kalau nggak bisa dipakai, di-scan sama Allah, oh Anda sudah bukan muslim lagi. Stres kita yakin kita muslim, ternyata bukan muslim lagi, gimana? Kenapa? Ya tadi Islam yang mahal itu ibaratnya mobil mahal di servis pinggir jalan, begitu jebol, orang dibawa ke bengkel resminya nolak juga enggak, udah nanti hasilnya juga enggak maksimal, biayanya mahal. Itu tadi, makanya Islam lebih mahal dari mobil mahal. Nanti kita servis dengan benar, kita jaga, pelihara dengan benar. Jangan asal-asalan ngaji yang akhirnya ributnya sama tetangganya doang. Ya. Mau berjuang bid'ah, bid'ahnya masih ikhtilaf. Jadi kalau bid'ah yang sepakat ya nggak ada masalah. Ya. Kemudian tahayul yang sepakat nggak masalah Pak. Khurafat yang sepakat nggak masalah. Tapi yang masih ikhtilaf jangan akhirnya kita cuma ribut antar kaum muslimin saja. Yahudi lewat kita nggak nyadar gitu ya. Bahkan Yahudi yang ngadu domba suruh makin seru, nggak nyadar juga. Jadi sekali lagi tujuan kita ngaji itu makin bangkit. Dengan adanya kita itu umat Islam makin kuat, bukan adanya kita ngerecokin sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan atau ada yang disampaikan Pak Judi? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.